warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuslara Cynthia Kasih, Eskep Mkep. Saya dosen pada Fakultas Keperawatan Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait RPS ya pada mata kuliah keperawatan medikal bedah pada kepanitraan klinik keperawatan senior atau K3S pada program studi profesi nurse Fakultas Keperawatan Universitas Syah Kuala. Mata kuliah keperawatan medikal bedah ini merupakan mata kuliah pada prodi pendidikan nurse ya. Beban SKS-nya ada 6 SKS dengan tenaga pengajar berjumlah 8 orang. Yang pertama ada Ibu Nurse Cut Husna MNS, lalu ada Ibu Nurse Devi Darliana Mkep SPMB, ada Bapak Teguh Samsul Bahari SKP MNSC, lalu ada saya sendiri Ibu Nurse Laras Cynthia Kasih Eskep Mkep, lalu ada Ibu Nurse Ahyana Eskep MNS, lalu ada Ibu Nurse Rizky Amelia Eskep Mkep, dan Nurse Anda Kamal MNS. Mata kuliah mempunyai jumlah pertemuan 16 kali pertemuan dengan jumlah 170 menit per sekali pertemuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah. Yang pertama, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep keperawatan medikal bedah dan melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, yaitu fraktur. Yang kedua, mampu mengaplikasikan pasien pada keperawatan, konsep keperawatan medikal bedah dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, penyakit dengan tumor tulang. Lalu yang ketiga masih di sistem muskuloskeletal, yaitu ada osteomyelitis ya. Yang keempat, mampu mengaplikasikan konsep keperawatan medikal bedah dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem integumen, yaitu penyakitnya adalah luka bakar. Lalu mampu mengaplikasikan konsep keperawatan medikal bedah dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pencernaan, yaitu ada hepatitis. Lalu mampu mengaplikasikan konsep keperawatan medikal bedah dan asuhan keperawatan pada sistem dengan gangguan sistem pencernaan. Di sini ada perdarahan saluran makan bagian atas atau PSMBA. Lalu mampu mengaplikasikan konsep keperawatan medikal bedah pada sistem perkemihan. Di sini ada gagal ginjal akut dan kronik. Dan selanjutnya ada memberikan asuhan keperawatan medikal bedah kepada pasien dengan gangguan sistem endokrin, yaitu diabetes mellitus. Dan selanjutnya ada gangguan sistem persarafan, yaitu stroke. Selanjutnya gangguan sistem persarafan lagi pada penyakit cedera kepala. Selanjutnya mampu mengaplikasikan konsep keperawatan medikal bedah dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem persarafan, yaitu meningitis. Mampu mengaplikasikan konsep keperawatan medikal bedah dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem persarafan, ada SOL atau Space Occupying Lesion. Lalu ada mampu mengaplikasikan konsep keperawatan medikal bedah dengan melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular. Di sini ada sindrom koroner akut atau SKA. Lalu mampu mengaplikasikan konsep keperawatan medikal bedah dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular lagi, yaitu pada penyakit gagal jantung. Mampu mengaplikasikan konsep keperawatan medikal bedah dalam melakukan asuhan keperawatan pasien dengan gangguan sistem pernapasan, yaitu penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK. Dan yang terakhir adalah mampu mengaplikasikan konsep keperawatan medikal bedah dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernapasan dengan penyakit TB paru. Jadi itu ada 16 kali pertemuan untuk capaian pembelajaran mata kuliah dari keperawatan medikal bedah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait strategi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran ini akan dilakukan melalui case study, lalu ada pre dan post conference.
dan seminar kasus, bedside teaching, tutorial in clinic, case report, dan terakhir ada ronde keperawatan atau handover. Item penilaian, penilaian dari keperawatan medikal bedah pada mahasiswa K3S program profesi. Yang pertama ada kognitif itu 40%, di mana laporan kasus itu 15%, diskusi refleksi kasus itu 5%, kasus singkat 10%, laporan singkat 10%. Nah, dan selanjutnya ada psikomotor. Di psikomotor ini mahasiswa akan dinilai 50%. Yang pertama di sini ada SOCA atau Student Oral Case Analysis. Di sini bobotnya 25%. Lalu ada Direct Observational of Procedural Skill. Di sini bobotnya ada 15%. Lookbook 5%. Dan terakhir portofolio ada 5%. Dan item penilaian yang selanjutnya ada afektif itu 10%. Ada kehadiran 5% dan soft skill 5%. Baik, saya akan membahas terkait bahan kajian atau materi pembelajaran. Asuhan keperawatan pada sistem dengan gangguan sistem muskuloskeletal, contohnya fraktur. Di sini kita akan melihat bahan kajiannya ada pengertian, klasifikasi, etiologi, manifestasi klinis terkait fraktur, patofisiologi terkait fraktur, komplikasi dari fraktur, pemisahan penunjang, penata laksanaan medis, dan proses keperawatan. Jadi si mahasiswa akan melakukan pelaporan. Nah, di sini nanti mahasiswa akan melakukan LP atau laporan pendahuluan. Dia akan menjelaskan terkait pengertian, etiologi, ya, klasifikasi, tanda dan gejala, sampai dengan proses keperawatannya. Baik itu dari pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, proses keperawatan atau intervensi keperawatan, implementasi dan evaluasi. Baik, salah satu pertemuan perkuliahan yang diharapkan kemampuan akhirnya adalah mampu mengaplikasikan konsep keperawatan medikal bedah dan melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit tertentu. Jadi, selain mereka membuat laporan pendahuluan, mereka juga melakukan asuhan keperawatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengalaman belajar mahasiswa. Di RPS ini juga menjelaskan apa saja yang harus mahasiswa kerjakan dan lakukan. Yang pertama, mencari bahan kajian untuk membuat laporan dan juga untuk melakukan asuhan keperawatan. Lalu mempelajari kasus dan menelaah jurnal terkait evidence-based practice. Jadi mahasiswa harus melakukan asuhan keperawatan yang aktual, jadi terbaharui. Semua yang mereka lakukan harus dalam bentuk baru gitu, kasus baru dan asuhan keperawatan yang terbaru. Lalu ada diskusi kasus, selanjutnya ada implementasi asuhan keperawatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kriteria penilaian atau indikator. Yang pertama adalah banyaknya bahan kajian yang digunakan. Jadi mahasiswa akan dinilai baik atau tidak tergantung dari referensi atau bahan kajian yang mereka gunakan. Apakah bahan kajiannya sudah melebihi 10 tahun atau yang terbaru. Lalu kemampuan menganalisa kasus dan menelaah jurnal terkait. Jadi mahasiswa akan dibimbing untuk diarahkan untuk mampu mentelaah kasus yang mereka dapat di klinikal. Jadi mahasiswa silahkan melihat kasus yang dibagikan oleh CI, lalu ditelaah dan dicocokkan dengan jurnal terkait, serta akan diarahkan untuk melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan kasus yang didapat. Selanjutnya, kemampuan menyampaikan pendapat secara rasional dan bertanggung jawab. Di sini kita melihat skill mahasiswa dalam menjawab atau berteori terkait dengan kasus yang didapat.
Yang terakhir ada kemampuan berpikir kritis. Di sini adalah mahasiswa mampu membuat sebuah mind mapping bagaimana menyelesaikan masalah yang mereka dapat di klinikal. Jadi seperti sebuah penyelesaian bagaimana kasus tersebut bisa diselesaikan dan di pasien tersebut bisa diberikan asuhan keperawatan yang benar. Baik, yang terakhir terkait referensi ya, ada banyak buku yang kita gunakan untuk keperawatan medikal bedah seperti Barrett K.N. Barman ya, lalu ada buku ajar pemeriksaan fisik dan riwayat kesehatan. Lalu kita menggunakan standar diagnosis keperawatan Indonesia atau SDKI oleh PPNI. Lalu ada standar diagnosa keperawatan defisiasi dan klasifikasi ya, ini dari Nanda Internasional, dan buku-buku lainnya yang bisa digunakan untuk keperawatan medikal bedah. Mungkin itu saja dari saya penjelasan terkait RPS K3S keperawatan medikal bedah program studi profesi nurse. Berikut saya akan mempraktikkan bagaimana bedside teaching dan pre dan post conference dalam pengajaran di klinik. Berikut pengajaran yang saya lakukan di program studi profesi nurse di klinikal. Saya akan menunjukkan bagaimana pengajaran terkait pre dan post conference serta bedside teaching kepada mahasiswa klinik atau mahasiswa profesi di Fakultas Keperawatan Universitas Syahbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya adik-adik. Pagi kali ini ya, seperti yang sudah kita musyawarahkan ya di WA, Ibu hari ini akan melakukan pre dan post conference serta bedside teaching ya. Jadi kita ada 2 sesi nanti. Yang pertama kita pre dan post conference, setelah itu baru kita bedside teaching, kita ke pasien ya. Nah, untuk pre dan post conference seperti yang udah Ibu bilang, kalian melaporkan bagaimana kondisi pasien kalian dan update terkini diagnosa apa yang kalian angkat dan apa yang sudah kalian implementasikan ya. Nanti kalau untuk bedside teaching mungkin kita sekitar 10-15 menit ya. Kita akan belajar terkait bagaimana mengukur kekuatan otot dan skala ketergantungan pasien ya. Jadi ini kebetulan adalah ruang roda 4. Ini kan ruang bedah. Ruang bedah itu terkait kekuatan otot ya, gangguan mobilisasi itu kan sangat tinggi, sehingga nanti pengkajian yang kita lakukan adalah melihat skala kekuatan otot. Kita belajar dulu sama-sama di sini, nanti baru kita praktekkan ke pasien ya. Dan terkait skala ketergantungan, nanti saya akan tanya paham nggak kalian skala kekuatan otot dan skala ketergantungan pasien? Oke? Nah, sebelumnya kita pre dan post conference. Siapa yang mau melaporkan terkait kasusnya? Rahmi? Ada bawa laporannya nggak? Ada Bu, tapi masih nggak apa-apa. Oke. Nah, Rahmi apa ini? Dia mau melakukan oxidatif di paru. Jadi pasien aku itu positif di paru. 9 bulan yang lalu katanya udah selesai kan. Tapi ada penumpukan cairan nanas sama darah di hemothorax extra Bu. Nah sekarang terpasang WSD. Jadi kemarin itu udah aku kaji
sebelah mana? sebelah kanan ya. Sebelah kanan. 1 USD-nya. Botolnya 2. Botolnya 2 tapi 1 USD-nya Ya. sebelah kanan doang. Oke, terus? Terus resiko infeksi juga karena pas dikaji selalu dibilang dokter bedahnya belum ganti perbannya, jadi rasanya nyeri itu Bu, kita dapat juga. Nah bapak ini kan dia bisa jalan Bu, tapi karena pasang botol itu jadi emang berbaring di tempat tidur aja. Untuk ibadahnya juga untuk di sini nggak sholat karena katanya susah kalau terpasang botol USG itu. Terus untuk apa tuh ganti perban dan USG-nya emang di sini nggak dibolehin ke kami Bu, emang dari dokternya. Nah paling ini injeksi obat yang sesuai sama anjuran. Untuk antibiotiknya itu ada Metro, terus Iya, kenapa? ya pasien ini sebenarnya keluhan utama masuk rumah sakit ini karena sesak, tapi di sini udah nggak sesak lagi Bu, jadi nggak terpasang oksigen. Tapi sesak nggak ada ya? Nggak ada, tapi sesekali paling Bu. Nah katanya juga batuk, tapi nggak ada dahak. Udah beberapa hari ini sebenarnya direncanakan untuk gen ekspor sama dokternya, tapi karena nggak ada dahak, rencana hari ini tadi katanya tadi pagi mau dicek pusnya, cairan Tadi waktu dilihat cairannya gimana? nanah. Masih bernanah? Masih Kalau- bentukannya nanah gitu ya? Nah kalau kemarin agak darah kayak gitu. Kalau ini emang Udah ini, tapi masih keluar. masih Skala nyerinya berapa Bapak itu? 3 sekarang Bu. 3 sekarang. Awal pengkajian? Oh kemudian 3 juga Bu, pas Alfia karena perawatannya udah hari ke-10. Oke. Ya, berarti implementasi apa yang udah Rahmi lakukan sampai? Kalau misalkan yang Untuk nyeri akut itu emang ada antibiotiknya bukan. Jadi ada injeksi obat, ya, ada dapat Ome, ada dapat Metro, kemudian ada Dextrofen Bu. Terus ada juga kaji skala nyerinya, jadi emang setiap hari di Ya, apa? Kira-kira radang, ya. Nah, ciri-ciri infeksi itu sebelumnya itu dia radang, sel-sel kita tuh meradang. Oh, ada masalah, ada racun dari virus atau bakteri gitu kan? Tanda-tandanya apa? Kemerah. Sebelum kita melakukan bedside teaching, kita belajar dulu sedikit, bukan belajar sih, lebih ke evaluasi ya, evaluasi pemahaman kalian terkait apa yang akan kita kaji. Nah, kita akan mengkaji kekuatan otot dan skala ketergantungan. Kira-kira ada yang bisa menerangkan nggak skala otot itu dari mana ke mana sehingga kita bisa menyimpulkan oh skala ototnya sekian? Ada yang bisa? Hani? Jadi skala kekuatan otot itu kan ada dari 0 sampai 5. Nah kalau 0 itu dia memang sama sekali nggak ada kekuatan lumpuh ya, lumpuh nggak ada kekuatan ototnya. Nah kalau misalnya 1 dia terdeteksi ada sedikit kekuatan ototnya, misalnya kayak ya misalnya gerakan tangannya. Oke, Terus kalau misalnya untuk skalanya 2 itu gerakan aktif bagian tubuh tanpa melawan gravitasi, misalnya kita angkat tangannya, setelah itu kita lepaskan terjatuh gitu Bu, itu skalanya 2. Kalau untuk skalanya 3 mampu melawan gravitasi, misalnya kita tahan tangannya terus kita suruh lawan tangan yang kita beri tahanan ini, kita beri tahanan, terus pasiennya bisa menggerakkan tangannya, bisa melawan gravitasi yang kita berikan. Terus kalau misalnya untuk skala terus gravitasi kok kita yang berikan? Itu bumi yang berikan ya. tahanan yang kita berikan. Terus kalau misalnya untuk skalanya 4 itu mampu melawan tahanan gravitasi dan dan tahanan maksudnya kan Ayo. sakit gravitasi dia
lanjut Hanif. Habis itu kalau misalnya untuk skala yang kelima itu bisa kekuatan ototnya penuh, misalnya nggak ada hambatan, nggak bisa melawan tahanan. Oke. Ya adik-adik, tadi sudah dengarkan Hanif ya, dan harus dikoreksi sedikit ya Hanif ya. Nah ini silahkan diingat, tidak boleh dilupa lagi, karena nanti kalaupun kalian keluar dari ruangan ini, kalian ke ruangan lain, bisa saja kalian muncul ini. Karena kenapa? Skala kekuatan otot ini biasanya kita tetap kaji ya, baik pasien fraktur, pasien penyakit dalam dan lain-lain. Kenapa? Karena kita mau melihat kekuatan ekstremitas, kekuatan otot dari si pasien. Karena ini bisa memunculkan diagnosa keperawatan. Nah, kita menggunakan skala 0 sampai dengan 5. Ingat ya, 0 sampai dengan 5. Di mana dikatakan 0, skala kekuatan otot 0 adalah ketika sama sekali tidak ada pergerakan. Jangankan bergerak, kedutan otot pun tidak tampak. Kontraksi otot pun tidak tampak, atau disebut dengan paralisis total. Oke, kita saat mengkaji tidak pasien kita angkat, tapi kita perintahkan, ibu tolong angkat tangannya. Enggak ada pergerakan, kedutan otot pun tidak ada, kontraksi otot pun tidak ada, itu 0. Nah, kita naik ke 1. Kapan dikatakan 1? Ketika kita bilang, ibu tolong angkat tangannya. Dia cuma kayak adanya kedutan atau kontraksi otot, tapi tidak ada pergerakan, gitu ya. Jadi hanya seperti kontraksi otot yang tampak, ada keinginan dia untuk mengangkat, tetapi tidak tampak bergerak, yang hanya ada kedutan otot ya atau kontraksi. Yang kedua, bagaimana ketika kita meminta tolong, ibu tolong angkat. Aduh, tadi baru 1, ini udah 2 tadi ya. Ngefleksi atau gerakan bebas itu 2. Nah, kapan dikatakan 3? Ibu tolong angkat. Angkat, jatuh. Artinya dia mampu melawan gravitasi, tetapi tidak mampu mempertahankan. Ya, ibu, bapak tolong angkat tangannya, tolong angkat kakinya, mampu, tapi jatuh. Mampu melawan gravitasi, tapi tidak sanggup mempertahankan. Itu 3. Nah, selanjutnya 4. Bagaimana dikatakan 4? Ketika kita minta tolong, bapak, ibu, tolong angkat tangannya, angkat, kita kasih tahanan, jatuh. Ya, jadi bukan gini-giniin ya, bukan digini-giniin ekstremitas bapak pasiennya, ibu pasiennya, tapi kita kasih tahanan aja, ibu angkat, jatuh. Artinya dia mampu melawan gravitasi, bisa mampu mempertahankan, tapi ketika dikasih tahanan, hambatan, jatuh minimal, hambatan minimal. Jadi bukan yang ditekan, enggak ya, jadi kayak hambatan aja gitu, jatuh. Tapi ketika kita suruh dia angkat, dia tuh mampu mempertahankan, tapi ketika dikasih hambatan, jatuh. Nah, dikatakan 5 adalah pergerakan ekstremitas seperti kita, bebas, dikasih hambatan bisa, dikasih tahanan bisa, gitu ya, mengangkat bisa sesuai instruksi. Oke, jangan lupa lagi ya, 0 sampai dengan 5 ya. Nah, sekarang kita ke skala ketergantungan. Bagaimana skala ketergantungan? Beberapa referensi itu beda referensi, beda pemaparan ya. Jadi kalau kalian menggunakan skala ketergantungan minimal, parsial, total, berarti 3 ya. Rata-rata kebanyakan kita menggunakan yang minimal, parsial, total ya. Yang dikatakan minimal, kalau yang di pengkajian berapa? 4. Oke, apa-apa saja? Yang Mandiri, butuh bantuan sedikit, butuh bantuan dan peralatan. oke, Butuh bantuan dengan peralatan khusus. Yang keempat itu peralatan khusus. butuh
bantuan dan peralatan khusus kan gitu ya. Ini butuh bantuan saja. Ya, coba cek lagi. Tanpa alat khusus. Iya, tanpa alat khusus. Terus Yang keempat, butuh bantuan dengan alat khusus. iya, bantuan dan alat khusus. Ya, berarti dia udah dibutuh bantuan dan alat yang digunakan. Misalnya dia menggunakan tongkat gitu ya, dia udah butuh bantuan orang lain dan butuh peralatan, butuh alat, misalnya pengait, tongkat ya, kursi roda dan alat-alat lainnya. Itu lebih ke total gitu ya. Yang keempat total buat. 4 tadi total, berapa tadi? 0, 1, 2, 3, 4. Yang terakhir apa? Total kan? Membutuhkan segalanya, berarti kan diperlukan segalanya kan. Nah, biasanya kita menggunakan yang 3 itu aja, minimal, parsial, total, boleh ya. Nah, dikatakan minimal ketika dia itu daily livingnya itu tidak terlalu banyak yang dibantu. Contohnya apa? Misalnya ya cuma dibantu memakaikan baju gitu ya. Jadi misalnya dia fraktur di bagian ekstremitas atas, misalnya di bagian lengan sebelah kiri misalnya. Ya, ke kamar mandi bisa dia ngecebok misalnya ya kan, untuk berkemih bisa. Tetapi ketika dia mau pakai baju nggak bisa, dia butuh bantuan. Ya, jadi nggak bisa sebelah tangan, itu minimal. Tapi kalau parsial, dia itu membutuhkan setengah dari daily livingnya untuk dibantu. Contohnya misalnya apakah dia menggunakan tongkat atau mempunyai bantuan orang lain ke kamar mandi misalnya, ya dibantu ke kamar mandi. Misalnya dia fraktur femur misalnya ya, atau keadaan-keadaan di mana pasca operasi atau penyakit tertentu yang membutuhkan setengah dari activity daily livingnya dibantu. Nah, satu lagi total, artinya hampir semua keadaannya harus dibantu, sampai sisir-sisir pun harus dibantu, sampai disuapin, makan pun harus disuapin. Itu total, walaupun dia tidak koma. Oke, ya. Nah, sekarang kita ke pasien. Saya yang sebentar aja Bu ya. Saya mau ditanya, saya Laras, terus adik-adik ini mau melakukan pengkajian terhadap ekstremitas kekuatan otot Bapak ya, kekuatan otot Bapak. Waktunya nggak lama, cuma sekitar 10 menit Pak ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk melihat kekuatan otot Bapak, apakah sanggup untuk mengikuti arahan saya atau tidak ya. Udah berapa hari Bu di sini? 11. Udah 11 malam ya. Ini kapan diganti terakhir? Oh, sudah pagi tadi ya, ada diganti ya sama ini ya. Bapak, nanti Bapak ikuti apa yang saya ucapkan ya Bapak ya. Tapi kalau memang tidak mampu, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa ya Pak ya. Nanti saya suruh ngangkat tangan, nanti Bapak silahkan angkat ya. Ini saya kajinya dari atas ya Bu ya, di tangan sama di kaki ya. Bapak, ini kita beruan coba ya, sebelah tangan coba Bapak lurus ya, nggak apa-apa, itu udah Bapak aja. Angkat Bapak tangannya Pak, terus ini coba angkat, coba naikin lagi, saya di sini naikkan lagi tangannya Bapak. Oke, ya berapa kira-kira Bapak? Berapa? 4. Coba Bapak angkat seperti ini, tangannya lurus kan? Lurus gini. Oke, berapa? 4. 5. Ya, Bapaknya kuat ya mengangkatnya ya. Nah, kalau ini bisa diangkat Bapak? Nggak bisa sama sekali. Oke, berapa? Ya. Lanjut Pak. Sebelahnya Pak. Coba angkat, lanjut. Berapa kira-kira? Berapa kira-kira? 3.
gitu. Angkat Pak, sigot tuh Pak. Berapa? Berapa? 4. Ya, jadi Bapak dia sanggup angkat, tapi memang nggak lama ya. Berarti nggak sampai 4 itu, 3. Ya, Bapak mampu lawan gravitasi tapi tidak sanggup mempertahankan. Ya, jadi langsung jatuh tadi. Belum sampai ke tangan Ibu langsung jatuh. Ya, jadi hambatannya juga nggak bermakna. Kenapa? Karena Bapak sanggup ngangkat tetapi tidak sanggup mempertahankan. Tapi kalau tangan ini Bapak sanggup nih, dua-dua tadi ya, dua-dua Bapak sanggup ini. Jadi 5. Oke, tapi paham ya. Nah, kalau untuk kaki sebelah sini itu sama sekali tidak bisa, artinya 0. Jadi kalau yang ngambil pasien Bapak ini berapa kira-kira? 5, 5, 5, 3, 3, 3, 0. Ya, berarti ekstremitas sinistra itu 0. Ya, Bapak itu saja Bapak ya. Ini alhamdulillah di bagian tangan Bapak kuat. Cuma di bagian kaki aja yang lemah ya. Ini berarti karena memang sakit, Bapak nggak sanggup angkat. Tapi kalau ini sanggup tapi nggak bisa lama ya Pak ya. Nggak bisa lama, ya. Nanti kalau misalnya ini diganti nanti kalian buka aja. Oh, ada ya? Ada lihat juga. Oh, ada lihat juga. Punya siapa ini? Pasien nggak ada, pasien kelangkapi ya. Oke Bapak Ibu, itu saja untuk siang kali ini pemeriksaan kekuatan otot ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kaki, insya Allah nanti kalau memang sudah sembuh, mungkin Bapak nanti akan lebih kuat lagi. Permisi ya Bapak Ibu.